Baik, selamat siang, saudara-saudara. Wah, terima kasih, semangat sekali yang di depan. Saya harap yang di belakang juga tidak keras. Dan ini adalah critical time, ya, waktu yang sangat-sangat kritis bagi kita. Oleh karena habis makan timbul penyakit, ngantuk. Ya. Jadi, dan ini adalah bagian saya terakhir tentang Christ in you, ya. Tentang Christ in you bagian yang terakhir. Dan bagaimana Christ in you ini berdampak kepada diri kita, berdampak kepada keluarga, dan berdampak kepada gereja serta kepada masyarakat, ya. Kita sudah mempelajari apa itu misteri yang mau diberitakan, yaitu bahwa Kristus ada di dalam diri kita yang memberikan pengharapan akan kemuliaan. Apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, dan bagaimana kita dapat merespon terhadap apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Jadi ini adalah bagian yang terakhir dari aplikasi Christ in you. Ya, sudah lihat bagaimana Christ in you dalam konteksnya, struktur dari kitab Kolose tadi malam, tadi pagi saya lagi sedikit, dan bagaimana ini berdampak dalam kehidupan kita. Baik. Bagaimana mempertahankan Yesus tetap di dalam diri kita? Bagaimana sekarang Yesus sudah melakukan apa saja buat kita? Dia telah membenarkan kita, dia sudah menyambungkan kita dengan Allah. Dan sekarang bagaimana mempertahankan Yesus tetap ada di dalam diri kita? Rasul Paulus dalam kitab Kolose, jadi pelajaran kita selama 3 session ini adalah bedah buku Kolose. Jadi dari Kolose pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Dan Christ in you adalah pasal yang pertama. Dan sekarang kita akan masuk di dalam di dalam Kolose pasal yang kedua. Bagaimana mempertahankan Yesus tetap ada di dalam diri kita? Yang pertama, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Apa? Coba bunyi Kolose 2 ayat 6. Apa yang dikatakan? Nah, jadi dasarnya kamu telah menerima Yesus. Itu dulu. Kita tak bisa berakar kalau kita tidak terima Yesus. Akar itu nggak bisa bergerak. Yesus yang menjadi dasar, kita terima Yesus. Akar iman kita itu mulai apa? Bertumbuh. Dan bagaimana supaya akar berakar? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Ini supaya Yesus tetap ada dalam diri kita. Menarik. Kata ini, ya, ternyata bukan hanya milik kitab Kolose. Di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ini seringkali kata ini berakar, ya, di dalam Tuhan, ya, seringkali muncul di dalam Alkitab. Contohnya, kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 30. Coba buka 2 Raja-Raja 19 ayat 30. Lihat, kata ini ditulis oleh ekspresi ini
ditulis oleh penulis dari kitab Raja-Raja. Dikatakan, siapa mereka yang terluput? Mereka yang berakar ke bawah. Dan kemudian apa dikatakan? Menghasilkan buah ke atas. Jadi dari perjanjian lama ada lagi dalam Yesaya itu diulangi, dalam kitab Yeremia itu ada kata yang sama. Mereka yang bertahan dalam kesusahan adalah mereka yang berakar. Sama seperti tadi pagi kita bahas tentang apa? Yang istilahnya bukan di session Christ in You, tapi di Alpha and Omega Apostolasi. Kadang-kadang karena ini berlanjut ya, dibalik saya pikir itu sudah disebut, ternyata di session yang lain. Jadi di dalam kalau ingat ini perumpamaan tentang penabur, ya, ada yang sudah berakar, tapi karena akarnya tidak kuat, dia dihimpit oleh tumbuhan semak duri dan akhirnya mati. Kenapa? Akarnya tidak kuat, dia tidak bisa ke atas juga tidak begitu kuat untuk menahan semak duri. Dan di dalam Alkitab, baik dalam kitab Yesaya, mungkin kita bagus juga buka Yesaya. Yesaya 27 ayat yang ke-6, atau lebih bagus ayat yang lain, Yesaya 37 ayat 31. Coba ada yang buka Yesaya 27 ayat 6, ada yang buka Yesaya 37 ayat 31, kemudian yang lain coba buka Yeremia 12 ayat 2. Yeremia 12 ya. Pertama di dalam apa tadi? Yesaya 27, coba. Ada yang bisa temukan, baca dulu. Iya. Oke, pada hari-hari yang akan datang harus apa? Israel berakar, bertunas, kemudian apa lagi? Berkembang. Ya. Jadi itu semua diawali ketika kita berakar. Ide ini digunakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose. Kalau Kristus tetap dalam kita, kita harus berakar. Kita harus mengenal Dia. Kita harus memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Dan ini yang membuat kita, Yesus itu ada. Kristus bukan hanya disebutkan, Kristus bukan hanya disaksikan, tapi Kristus harus dialami dalam kehidupan pribadi. Terus kemudian ayat berikutnya 31 37 ya. Ya, berarti perhatikan. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar, pulang ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini dasar dari Alkitab. Orang benar bukan orang yang tidak mengalami kesusahan. Orang benar bukan orang yang tidak mengalami pergumulan. Orang benar bukan orang yang tidak mengalami masalah. Tetapi orang yang terluput karena mereka berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Mereka yang mengalami atau mengalami hubungan dengan Tuhan dengan cukup intim dan akhirnya menghasilkan karakter Kristus, yang itulah buah-buah roh. Jadi di sini kita lihat konsep dari Rasul Paulus dalam kitab Kolose. Ketika kita mau Kristus tetap hidup di dalam kehidupan kita adalah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, bukan atas dasar yang lain. Kita mengaku mengikuti Yesus, tetapi kita membaca banyak buku-buku yang tidak membangun kerohanian kita. Kita melihat hal-hal yang tidak membangun kerohanian kita. Bagaimana kita mau dibangun di dalam Yesus? Segala sesuatu di dalam hidup kita harus mendukung akan ini. Berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Buah itu tidak akan dihasilkan kalau akarnya tidak cukup apa? Tidak akan cukup kuat. Kemudian Yeremia 12 ayat 2. Engkau membuat mereka tumbuh dan engkau membuat mereka berakar. Siapa yang membuat akar? Yang membuat akar kita kuat? Yesus. Kita dibangun di atas apa? Di atas Yesus. Siapa yang membuat kita bertumbuh? Yesus. Jadi Yesus adalah
Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, dari dia dan oleh dia, untuk dia. Itu yang tadi kita lihat di Kolose. Siapa Yesus itu? Ya. Jadi di sini semua itu berhubungan. Dan pusatnya, dasarnya adalah Yesus. Nah, dari di sini bagaimana mempertahankan Yesus tetap ada dalam diri kita? Berakar. Pertanyaannya, bagaimana kita berakar? Yohanes memberikan kita satu perumpamaan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Bagaimana kita terhubung dengan Yesus? Berakar dalam arti kita harus terhubung dengan Yesus. Dan akhirnya menghasilkan apa? Buah. Bagaimana kita berakar atau memiliki hubungan dengan Yesus? Ya. Di dalam Yohanes pasal 15, saya tidak bisa panjang-panjang karena waktu saya tinggal 35 menit. Masih ada beberapa hal lagi yang lain yang saya mau bagikan. Ya. Jadi Rasul Yohanes mengatakan bagaimana kita harus ada mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan suatu keharusan, tapi satu kebutuhan. Jangan karena saya mempelajari firman Tuhan, karena saya harus ini, karena katanya kalau nggak begini saya tidak diberkati. Bukan masalah itu. Firman Tuhan membuat kita tuh berakar. Berdoa membuat kita punya hubungan dengan Tuhan. Sekarang, namanya komunikasi itu dua arah. Betul kan? Tuhan berbicara, kita berbicara kepada Tuhan gampang dengan berdoa. Dia hanya sejauh doa, kan itu ada. Nah, seperti tadi, dari tadi jam 12 sampai jam 1 saya berusaha hubungi istri saya. Nggak bisa. Ya, tapi tidak dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, tak ada namanya this number is not divine. Ya. Oh, Tuhan tidak. Oh, ini siapa ini yang menghubungi atau di reject? Tidak. Kadang-kadang dia juga berusaha menghubungi saya, telepon, saya tidak bisa angkat. Saya telepon dia tidak bisa angkat. Tapi berdoa kepada Tuhan itu tidak bisa seperti itu, karena selalu lainnya itu lancar. Itu kita. Nah sekarang karena komunikasi kedua arah, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Firman Tuhan, itulah Tuhan berbicara kepada kita. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dengan begitu ada hubungan dua arah. Di situ kita berakar ke bawah dan dibangun di dalam Yesus. Ya. Dibangun di dalam Dia. Dengan demikian, ya, apalagi berikutnya, ketika kita sudah berakar dan dibangun dalam Dia, Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Di sini konsep bertambah teguh dalam, bagaimana kita bertambah teguh? Belajar firman Tuhan. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, itu tidak membuat hanya kita berakar atau mempunyai hubungan dengan Tuhan, tapi kita juga bertambah teguh di dalam Tuhan. Ketika saya mempersiapkan pelajaran ini, pertama waktu dikasihkan alfa dan omega posisi. Apa ini? Lalu saya coba pelajari. Ya, jadi apa tuduhan-tuduhan terhadap gereja? Oh, ternyata ini. Apa arti alfa? Saya buka semua tulisannya White. Bagus sekali. Sejak 2015 General Conference sudah membuka perbendaharaan tulisannya White kepada seluruh anggota jemaat, seluruh anggota gereja Masa Hari ke-7 di seluruh dunia. Tidak ada lagi namanya unpublished writing of Ellen White. Sejak 2015. Yang unpublished pun kita bisa akses dari internet. Ya. Ada satu website tjwwritings.org atau something gitu. Nah, di situ ketika saya berusaha mencari Alpha and Omega Apostasy, ternyata konteksnya hanya satu, tidak ada setelah itu dan setelahnya, sebelumnya. Nah, dan ketika saya ini mencatat bagaimana Nyawa menjadi awal Babylon, ternyata hanya di satu periode, setelahnya juga enggak. Menarik ini. Lalu ketika saya mau pelajari lebih lanjut, saya semakin yakin dengan apa yang kita percaya.
Nanti ini saya akan bagikan di workshop. Tetapi ini yang mau saya katakan. Ketika kita belajar firman Tuhan, apakah itu Alkitab, apakah tulisan Roh nubuat, ini membuat kita bertambah teguh. Jadi demikian juga kalau kita mau Yesus di dalam diri kita, ya, maka kita harus berakar di dalam Dia dan bertambah teguh dalam iman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi 3 hal ini, berakar dalam Dia, bertambah teguh dalam iman. Jadi mempelajari firman Tuhan bagian yang pertama, berdoa. Bagian kedua adalah bertambah teguh dalam iman. Yang berikutnya, bagian yang ketiga, harus selalu mengucap syukur. Tadi malam kami ada di kelompok, saya di belakang sana. Dan kemudian pada waktu saya berangkat ke sini, ada satu pergumulan sebenarnya yang saya alami. Ini sekaligus satu kesaksian. Dan istri saya selalu tahu, kalau ada pergumulan saya bilang, yang penting kita lakukan yang terbaik. Hasilnya Tuhan izinkan ya atau tidak, terserahlah. Nah, sebelum saya datang, saya menghadap administrator di AYAS. Kami ada budget penelitian, tidak besar. Penelitian untuk pertama adalah kami ada Bible Conference di Roma beberapa waktu yang lalu, dan saya masukkan penelitian saya tentang eskatologi di dalam gereja Advent. Eskatologi itu adalah ilmu tentang akhir zaman. Ya. Jadi temanya yang kita bahas, seluruh sekolah Advent sedunia kita kumpul di sana untuk memeriksa ajaran kita. Jadi kita tuh gereja Advent ini kalau punya satu ajaran itu sudah ini terus gak diperiksa ulang, enggak gitu. Kita selalu mereview ulang. Terus kalau ada tanggapan begini, bagaimana? Apakah itu benar atau tidak? Nah, kalau saudara-saudara baca preamble, pendahuluan dari 28 doktrin, saudara akan di buku 28 doktrin, saudara akan baca ini yang penting, bahwa apa yang kita percaya bahwa Alkitab itu adalah credo kita, dogma gereja itu adalah Alkitab. 28 doktrin adalah refleksi apa yang kita pelajari. 28 doktrin itu bukan dogma, tapi apa yang kita percayai sampai. Dogma artinya apa? Dogma itu artinya tidak bisa berubah. Kalau kita lihat, saya dari historical teologi, jadi kita lihat bagaimana perkembangan doktrin gereja Advent. Gereja Advent kita percaya progressive revelation. Wahyu itu bertambah, terang itu bertambah. Jadi kalau kita percaya dogma, itu berarti mematikan progressive revelation. Ya. Jadi itu sebabnya kita katakan, apa dogma kita? Dogma kita satu, Alkitab. Dan 28 doktrin adalah merefleksikan apa yang kita percaya sampai saat ini. Sampai kita menemukan bahasa yang lebih baik atau terang yang lebih baik tentang hal ini. Nah, jadi itu sebabnya jangan heran pada tahun 1931 kita mempunyai 22 doktrin. 1980 kita memiliki 27 doktrin. Dan 2005 bertambah lagi jadi 28 doktrin. Dan GC yang kemarin 2015 tetap 24 doktrin, tapi ada beberapa yang direvisi ayat-ayatnya. Jadi lihat, kita selalu ini bercerita tentang bagaimana kita mempelajari Alkitab ini sangat luar biasa teliti. Pada waktu itu penelitian saya diterima untuk dipresentasikan di depan BRI, Biblical Research Institute General Conference bersama dengan para pakar yang lain. Nah, setelah itu saya mengajukan satu paper yang lain karena tema bulan November besok di Adventist Theological Society ya, di Colorado, di Denver, itu temanya tentang Holy Spirit.
Jadi saya propose satu penelitian yang judulnya adalah The Development Understanding of Holy Spirit in the Seventh-day Adventist Church. Perkembangan pengertian doktrin Roh Kudus di dalam gereja Advent. Dan pada waktu itu dibaca oleh komite yang diketuai oleh John Reeve. Dia adalah Head Department of History di Andrews University. Dia juga kepala chairman dari ATS. Dan dia katakan, kami rindu untuk mendengar ini di plenary session yang utama, di mana semua sekolah berkumpul. Bukan di parallel session. Parallel session itu adalah seperti workshop. Jadi ada waktu bersamaan, ada banyak yang presentasi. Plenary adalah ketika semua sekolah berkumpul dan di situ dipresentasikan. Itu biasanya tema-tema yang menarik di dalam gereja. Diterima. Cuma masalahnya adalah budget penelitian itu sudah habis. Karena saya presentasi di terus bagaimana? Saya bilang, terus istri saya bilang, gimana kamu pergi kan? Saya bilang, ini kan kita bicara soal firman Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan mau, saya pergi, pasti ada jalannya. Terus satu kali saya ketemu Dr. Sabuin, saya tidak tahu berapa yang kenal. Dia dulu dekan di IAS, dan kami ketemu karena dia ada akreditasi di IAS. Lalu dia katakan, coba masukkan ke administrator. Oke. Nah, pada waktu saya bertemu sebelum rapat dengan administrator, PR1 bagian akademik katakan, dia ketawa, dia katakan, Dr. Doni, there were 3 persons before you submitted something like this, and all of them were rejected. Ada 3 orang seperti ini, tetapi mereka semua ditolak 3. Terus saya datang ke bendahara bilang, aturan kami sudah katakan tidak bisa ini. Cuma saya bilang, ya mungkin mereka hanya untuk menghadiri, tapi saya presentasi. Dan ini adalah yang bergengsi, salah satu paling bergengsi dalam bidang akademik di dunia. Kita termasuk di dalam gereja Advent. Dan paling tidak, kita kan bisa dikenal kampus kita di ini. Terus kemudian buat aja surat, state your problem. Jadi buat kenapa kamu harus pergi. Jadi pada saat yang bersamaan, saya punya 2 asosiasi sekolah di bidang teologi yang berbeda. Satu ATS, satu ASRS. Dua-duanya minta saya involve di sana. Saya pikir gimana kalau saya mau bilang nggak jadi karena nggak punya budget, kan malu-maluin kan gitu. Jadi saya berdoa, terus saya lupakan. Saya ketemu sama bendahara, saya bilang saya sudah masukkan surat dan kemudian ini. Tapi pastor dia katakan kami nggak jamin. Sebelum kamu 3 profesor itu sudah ditolak. Saya bilang dan apa-apa. Tadi malam habis dari sini, di kelas kami di belakang di small group ada seorang orang muda yang katakan bahwa dia mengalami masalah, tapi dia tidak tahu bagaimana jalan Tuhan. Lalu saya memberi kesaksian juga. Sebelum saya datang ke sini, ada seorang mahasiswa saya. Dia harus pulang karena ayahnya tidak mau dia jadi pendeta. Jadi semua hubungan keuangan di-cut sama ayahnya. Dan dia harus pulang. Lalu saya bilang sama dia, kita punya kasus yang sama. Waktu saya masuk pendeta, ayah saya tidak setuju. Tetapi ini yang saya mau katakan. Kalau Tuhan mau kamu jadi pendeta, ada 1001 jalan dia siapkan. Kalau dia siapkan bagi saya, dia juga siapkan bagi kamu. Dan apa yang terjadi? Sebelum saya ke sini, dalam perjalanan pulang rapat, saya ketemu dia, Jacob, how is your news? Dia katakan, pastor, seperti yang pendeta doakan. Kalau Tuhan panggil saya, pastor kasih jalan. Semua semester ini sudah ada yang bayar.
Dan kemudian saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya pergi, ya pasti ada jalan. Dan rektor tadi malam, ya saya baru buka, dia kirim sore, saya baru buka tadi malam waktu dapat kartu Indonesia. Dia bilang, saya kaget, mestinya bukan rektor, mestinya dari PR2, bagian keuangan. Tapi rektor langsung tulis surat. Dear Doni, dia katakan, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan setelah ini tidak akan terjadi. Apa maksudnya? Saya lihat bahwa tapi kami di Adcom, kami telah menyetujui. Lihat bahwa kalau Tuhan menginginkan sesuatu dan itu baik buat gerejanya. Karena apa saudara? Dalam laporan di Biblical Research di divisi, kita punya 14 divisi. Ada 6 divisi melaporkan bahwa semua divisi mereka memiliki masalah yang sama, the personality of Holy Spirit. Ada ajaran itu, ada masalah dengan Trinitas, ada. Dan itulah sebabnya saya berdoa, Tuhan sudah menuntun saya sejauh ini menulis paper ini. Dan saya sudah sebagian besar 90% sudah selesai. Kalau Tuhan mau saya mempresentasikan ini, berarti ini jalan Tuhan. Kalau enggak, mungkin ada kesalahan. Saya anggap begitu aja dan saya lupakan. Dan tadi malam saya sangat bersuka cita. Makanya tadi saya telepon hampir tidak makan tadi siang. Cari hubungi istri saya kasih tahu dia yang pertama dan saudara yang kedua. Jadi artinya, saudara-saudara, apa tadi saya mau bilang? Bersyukur. Ya. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan, dan kemudian kita melihat punya hubungan dengan Tuhan, tapi tidak nampak rasa syukur kita di dalam kehidupan kita, mungkin ada yang salah dengan akar kita, ada yang salah dengan bangunan rohani kita. Orang Kristen itu dikenal dengan ucapan syukur. Saya mengajar sejarah gereja, dan orang-orang yang dibakar, ya, hidup-hidup di arena, di Kolosium, mereka menyanyi, mereka berdoa ketika dibakar. John Huss di abad ke-14, dia menyanyi ketika sedang dibakar, seakan-akan dia tidak merasakan api itu. Bersyukur bagi mereka yang berakar dalam Kristus, ya, itu akan nampak secara otomatis karena dia sudah berakar dan dibangun di dalam Kristus. Karena bagi dia tidak masalah kehilangan apapun, tidak kehilangan siapapun, kehilangan apapun dalam hidupnya, sejauh dia tidak kehilangan Kristus. Jadi demikian juga dengan kita, ya. Kalau kita sudah berakar, ya, kita dibangun dalam Kristus, no matter what, ya, apapun yang terjadi, maka ucapan syukur ini akan selalu nampak dalam kehidupan kita. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Ini ada peringatan dalam kitab Kolose bagi mereka yang bahkan sudah berada dalam Kristus. Kita sekarang sudah ada dalam Kristus. Kita rasa bahwa kita mempunyai hidup hubungan dengan Kristus setiap hari, tapi tetap ada peringatan di sini. Di dalam kitab Kolose ini dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Ada 3 hal. Filsafatnya yang kosong dan palsu. Filsafat yang kosong dan palsu. Kemudian yang kedua, menurut ajaran apa? Turun-temurun, adat istiadat. Dan yang ketiga adalah roh-roh dunia. Tetapi ya, ketiga hal ini tidak menurut Kristus. Jadi semua filsafat, semua ajaran, ya, apapun yang kita pelajari selagi itu tidak sesuai, ya, tidak menurut Kristus, ini adalah peringatan. Karena akar kita bisa terancam, bangunan rohani kita bisa terancam. Dan saya bersyukur ini ada pertemuan. Saya bisa enggak? Saya harus bagikan ini sama saudara. Pada bulan Mei kemarin saya presentasi yang lain lagi di India tentang ini, lebih kepada teologi. Saya diminta untuk membahas non-hermeneutic, non-biblical hermeneutic.
Ini adalah satu hermeneutik adalah ilmu menafsir Alkitab. Ya, ilmu menafsir Alkitab namanya hermeneutik. Yang ada istilah-istilah. Tidak apa-apa, saudara belajar beberapa istilah tertentu. Dan pada saat yang bersamaan, dari geoscience, satu-satunya gereja di dunia yang memiliki memberikan perhatian kepada sains, ya, gereja di dunia yang menginvestasikan dananya untuk sains di dunia ini hanya gereja Advent. Dengan ada namanya geoscience, dan itu hampir bersamaan berdirinya dengan BRI, Biblical Research Institute, di General Conference. Jadi itu sudah punya itu 40-an tahun. Cuma ini saya mau berikan banyak anak-anak sekolah di sini. Waktu saya tinggal 15 menit. Saya sampai jam berapa? 2:15? Ya. Ini. Tapi berikutnya adalah waktu saya kan workshop. Nah, jadi tidak apa-apa. Ini yang saya mau katakan. Di sekolah, apa definisi dari evolusi? Ya, ya evolusi semua tahu lah. Jangan malu-malu. Ya, evolusi perubahan dalam bentuk yang lebih sempurna dengan waktu yang lamanya berapa? Berjuta-juta tahun kan? Oke. Dan asal mula dunia ini adalah melalui apa? Menurut teori Darwin adalah bermiliar-miliar, juta-juta bermiliar tahun. Bagaimana sekarang proses pembentukan fosil? Fosil itu apa? Yang prosesnya bagaimana? Berjuta-juta tahun. Oke. Sekarang bagaimana terjadinya minyak bumi? Dari fosil yang sudah berjuta tahun. Apa? Fosil apa? Dari apa? Tumbuhan, binatang kalau minyak bumi. Ya? Ya, dari animals, dari binatang, dari makhluk hidup yang nah, sekarang kalau batu bara dari tumbuh-tumbuhan, kan? Dan semuanya berjuta-juta tahun. Ya, dan itu di dunia itu sudah usang. Dunia sudah tidak percaya itu selama 30 tahun yang lalu. Herannya kita masih pelajari di sini di Asia. Saya bertemu dengan beberapa pakar geoscience, ya, dan gereja Advent telah menyatakannya, membuktikannya di laboratorium. Fosil bukan terbentuk jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara tidak terbentuk dalam jutaan tahun. Dan bumi tidak terbentuk dalam jutaan tahun. Dan itu dipublish, diterbitkan di jurnal geologi dunia kelas papan atas. Mari kita disuruh lihat, baca. Dan kemudian definisi saya bilang gini, mungkin karena geoscience ini kan orang Advent, saya bilang gitu. Bagaimana pandangan tentang minyak bumi dan batu bara menurut saintis luar? Loh, mereka itu sudah begitu. Memangnya kalian masih percaya? Ya masih, saya dari kecil itu saya sebelum datang ke sini, ya dari ayat, saya masih berpikir minyak bumi jutaan tahun, batu bara jutaan tahun, fosil juga jutaan tahun. Dia bilang fosil itu tidak mungkin terbentuk di jutaan, karena ya saya baru membuat fosil katanya gitu. Karena itu harus ada, jadi di laboratorium ternyata itu harus ada dia punya syaratnya, ada preconditionnya. Itu harus dalam kondisi tertentu, dan itu tidak bisa dalam waktu jutaan tahun lama. Itu harus terbangun dalam waktu cepat. Kalau dia lama, dia akan terbentuk fosil. Dia harus terjadi mendadak. Dan itulah penjelasan air bah tentang itu. Bagaimana minyak bumi, bagaimana batu bara. Dan dunia sudah berubah vocabulary-nya 30 tahun yang lalu. Dan orang-orang di India dan di Indonesia, kita masih pikir tentang hal itu. Loh, terus bagaimana?
ya banyak buku-buku yang soal ini, Trinitas ini. Ya, paham-paham yang Roh Kudus itu tidak ada bentuk fisiknya dan sebagainya, ya. Di dalam gereja Advent itu sudah ada dari 20 tahun lalu. Cuma baru masuknya sekarang karena internet. Orang bacanya di internet dan sebagainya. Tetapi itu sudah settle 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi kita lihat, rupanya lebih banyak kita harus belajar ya. Dan harus lebih banyak percaya Alkitab. Dan sekarang bagaimana jutaan orang percaya dunia ini jutaan tahun dan sebagainya, padahal dalam laboratorium nggak bisa seperti itu. Jadi saya bersyukur karena bagian dari gereja Advent yang ternyata kita mengubah dunia bukan hanya dari teologi kita, tapi juga dari sains. Sains yang benar tidak akan bertentangan dengan Alkitab, karena sains dan Alkitab memiliki pengarang yang sama, yaitu Tuhan. Jadi tidak mungkin dia bertentangan. Kalau bertentangan berarti ada salah satunya. Yang salah adalah yang menafsirkan Alkitab yang salah. Contoh, pernah itu terjadi dalam sejarah gereja. Abad pertengahan, banyak orang Kristen percaya bumi ini adalah pusat, geosentris kan. Tetapi di dalam Yesaya sudah dibilang bahwa Allah bertahta di atas bulatan bumi. Ya, sampai pada zaman dulu orang banyak percaya bumi itu datar. Bahkan sekarang ini di internet banyak orang nggak percaya bumi itu bulat. Ya, dan katanya gambarnya Armstrong di bulan itu adalah tipuan, kan begitu? Ya, semuanya. Saya tidak perlu lihat internet karena Alkitab katakan bahwa Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi. Bumi itu bulat karena Alkitab yang katakan, dan sains membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Fungsi daripada sains adalah bahwa Alkitab itu benar. Ya, salah satunya itu. Dan sejarah menunjukkan, arkeologi menunjukkan bahwa Alkitab tidak salah. Dan salah satu arkeologi, kita juga sekarang ini adalah salah satu di perhitungan dunia tentang arkeologi dari Andrews University. Jerusalem University hanya mempercayakan Andrews untuk menggali satu spesifik ladang yang dia tidak berikan kepada universitas lain. Kenapa? Karena kita faithful terhadap, karena biasanya orang arkeolog 5 tahun, 10 tahun tidak menemukan yang signifikan, mereka pindah. Advent tidak. 30 tahun kita tetap hal yang sama, 40 tahun hal yang sama, dan kita ternyata mendapati hal-hal yang mengukuhkan apa yang dicatat oleh Alkitab. Dan itu makanya, jadi arkeologi, sains, banyak hal karena kita memiliki terang. Terang itu membuat kita bertumbuh. Nah, jadi selama lebih dari 160 tahun gereja ini sudah ada di atas dunia ini. Yang saya melihat dari perspektif sejarah maupun teologi, ya, bagaimana Tuhan memimpin gereja kita ini. Nanti dalam workshop saya akan bicara lebih detail tentang hal ini, karena bagian saya sekarang Christ in you. Ya. Oke. Apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita? Yesus telah menyunat kita. Apa yang disunat? Hati. Jadi bukan kita yang membersihkan hati kita. Nggak bisa, hanya Roh Kudus. Dan Yesus berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk itu. Dalam hal ini, Yesus melakukannya dalam kuasa Roh Kudus. Karena dengan Dia kamu dikuburkan. Ya, kita pada waktu kita terima Yesus, kita dikuburkan. Ya, dosa yang lama telah dikuburkan. Hidup yang lama telah dikuburkan. Dia juga mengampuni segala pelanggaran kita. Dia menghapuskan surat hutang. Dia mengalahkan segala kuasa dan menang atas mereka. Ini kitab Kolose katakan, apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Satu kali cerita yang lain. Kemarin saya cerita begini. Tadi pagi saya cerita ketua diakon. Itu di mana itu? Di workshop atau di session? Oke, session. Ini yang ketiga. Satu kali ada seorang ketua PA. Ketua PA datang. Kemarin waktu saya lihat Budi,
artinya ngeri sekali dia berkatakan begitu. Dan pada waktu setelah itu saya cuti. Nah, ternyata peristiwa Budi ini itu tidak berakhir di situ. Waktu saya cuti, ternyata dia kerasukan setan lagi. Dan waktu itu ada seorang wanita senior berdoa, terus kemudian keluar pedang berbentuk ular dari mulutnya, dan kemudian dikasih ke saya. Waktu dikasih ke saya lihat ya segini pedang, bentuknya pedang bentuknya, terus ada gambar ular. Oke. Lalu pada waktu saya lihat, saya buka, dia langsung merasa ini nggak ada apa-apanya. Kenapa dia seperti terkejut melihat itu? Terus saya tutup lagi. Saya ingat Budi katakan kepada saya, pendeta, hanya orang yang punya ilmu tahu siapa yang punya ilmu. Kok bisa seperti itu? Iya, karena kami itu ada getarannya. Pendeta, kamu tidak rasa, saya tidak ada rasa apa-apa. Kamu pun saya juga nggak tahu kok. Yang lain, terus sama orang setia, saya juga nggak tahu. Siapa yang tahu dalamnya hati, Alkitab katakan kan? Ya, yang kita tahu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita bangun sesama teman seiman untuk lebih setia. Jadi pada waktu saya melihat ini, saya langsung pikiran saya jadi lain jadinya. Jangan-jangan dia juga ada ini. Tapi ya saya tidak mau ada prasangka buruk. Selagi kami bicara, saya bicara dengan ketua jemaat, kami bertiga, ada ketua PA, ada ketua jemaat, dan saya. Kita bicara, sebelum pulang dia bilang, pendeta, Pak Ketua, sebenarnya saya juga punya. Ketua PA, apa yang kamu punya? Aduh, kamu ini bikin masalah lagi. Kenapa? Saya pikir harus puasa lagi. Ada sini, ngeri berhubungan dengan setan itu ngeri. Karena pada waktu peristiwa Budi ini, ya, bukan hanya saya, tapi keluarga saya juga diganggu setan. Bagaimana setan diganggu? Jadi itu ada burung gagak selama minggu 3 hari 3 malam itu bertengkar di atas rumah juga 3 hari 3 malam. Dan setiap hari dia kuak. Itu tetangga katakan, kalau orang Jawa, kalau ada seperti itu berarti ada yang mati, ya kan? Jadi tetapi dalam hal ini siapa? Nggak ada keluarga saya yang ini, nggak ada berita keluarga istri saya. Jadi ini memang itu sengaja. Tengah malam pun bunyi. Jadi semua tetangga itu pikir ini. Akhirnya mereka tahu soal pelepasan Budi ini. Nah, jadi begitu dengan ketua PH ini. Aduh, apalagi nanti yang datang ini ya. Terus apa yang kamu punya? Saya ini punya ilmu pukulan jarak jauh. Wah, saya pikir zaman saya itu ada istilah ada sandiwara radio Brahma Kumbara. Nah, saya tahu ya. Wah, dari jarak jauh. Saya langsung berpikir apa sebenarnya benar nggak ini? Terus kamu bisa aja memangnya apa? Jadi karena dia dekat sekali sebenarnya dengan saya. Dia ketua PA gabungan sedistrik loh, bukan hanya ketua PA gereja saya, tapi sedistrik Solo. Nah, saya bisa pukul lantai ini hancur tanpa menyentuhnya. Begitu. Tapi begini, saya tidak mau pendeta sentuh. Nanti hancur tangan pendeta kalau begini. Oke, gini aja lah. Kita puasa. Kamu juga puasa. Kamu mau lepaskan? Iya, lepas. Karena itu mengganggu saya selama bertahun-tahun. Oke, kita puasa, kita berdoa. Pada hari setelah 3 hari, kami berada di gereja dan kita berdoa. Pada waktu berdoa, saya lupa dan ada satu orang bersama dengan saya, tapi saya lupa. Terus kemudian berdoa. Tidak lama kemudian tangannya bergetar, ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Dan dia mau tarik itu tangan, ya saya nggak pegang kuat, tapi dia nggak bisa lepas. Sampai dia menggelepar situ, mau tarik tangannya nggak bisa. Ya. Sampai akhirnya dia lemas. Saya tahu waktu itu sudah tidak ada. Lalu keluar darah dari bibirnya, sela-sela bibirnya keluar air juga. Lalu saya tanya sama dia,
apa yang dulu masuk dalam tubuh? Saya minum air, katanya. Oh, makanya itu yang keluar. Itu udah minum air yang diisi mantra, dan itu diminum untuk kekuatan dia. Ya. Dan setelah itu selesai, makanya saya tanya sama dia. Saya perhatikan, ya, orang yang mempunyai hal ini itu kalau marah ya, sekalem apapun itu tidak terkendali. Termasuk ketua diakon saya, waktu dia marah, saya tidak di situ, saya belum gembala di sana. Tapi ada anggota cerita, wow, marah ngeri sekali. Terus ini juga, orang ini kok marah ngeri sekali. Ini saya pikir-pikir, kalau orang yang marahnya tidak terkendali, jangan-jangan ada roh setan mungkin di situ. Karena, loh, kalau Christ in you, kalau kita baca dalam kitab Amsal, orang yang sabar lebih daripada seorang pahlawan. Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah lebih dari seorang yang mengalahkan kota. Loh, konteks ayat ini, karena saya juga belajar arkeologi, jadi pada waktu dia buka desa atau mengepung Yerusalem, itu tidak 1-2 hari. Ketika seorang mengepung, misalnya Masada, itu ada suatu kelompok kecil di Yerusalem, di Israel. Itu adalah benteng terakhir orang Yahudi. Itu tidak 1-2 tahun loh. Untuk mengepung itu ada yang sampai 11 tahun pengepungan itu. Nah, sedangkan itu aja kan sabar menunggu. Tapi orang yang sabar lebih daripada mereka yang mengalahkan kota. Jadi kita lihat di sini bagaimana orang yang bisa mengendalikan amarahnya itu karena ada Kristus ada di dalam dirinya. Ya, jadi kalau kita marah tidak terkendali, kita harus introspeksi diri. Ya. Jadi kita tidak usah sebut orang lah. Jadi artinya kalau kita tidak terkendali, apa setan mulai ada ya? Berdoa Tuhan, ini supaya karakter yang tidak baik ini supaya dibuang. Kristus mengalahkan segala kuasa dan menang. Itu sebabnya saya katakan, di dalam pengalaman saya sebagai seorang pendeta, saya belum pernah melihat setan menang sekalipun. Itu sebabnya saya tidak tahu kenapa orang menjual dirinya kepada setan. Karena pada akhirnya setan itu mesti kalah. Itu tidak perlu dipertanyakan, fakta membuktikan dan statistik menunjukkan dia tidak pernah menang. Coba di Alkitab, Yesus suruh keluar terbirit-birit dia. Tidak ada dia berani menentang Yesus. Paling dia minta izin. Udah, jangan saya ke sana aja Tuhan ya. Sudah. Jadi tidak pernah menang. Kuasa Yesus menyanggupkan kita itu mengalahkan kelemahan tabiat. Ini Kolose ini katakan. Ya, dasarnya apa? Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dikatakan, kalau kita dibangkitkan oleh Yesus, maka kita berpikir perkara yang di atas. Nah, kalau kita memikirkan akan perkara yang di atas, Tuhan menyanggupkan kita mengalahkan kelemahan tabiat. Dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Saya cek. Matikan di dalam bahasa Yunani, bahasa Greka, itu hanya muncul beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Ya. Dan semuanya itu adalah pasif. Hanya di dalam ayat ini kata ini bersifat aktif. Jadi kalau kita dibunuh dalam Alkitab, orang Kristen dibunuh atau kita setia, kita akan dibunuh dan sebagainya. Jadi kata nekro. Ya. Tapi hanya di ayat ini dia berarti aktif. Lalu di sini dikatakan matikanlah dalam dirimu. Bukan diri kita commit suicide, bukan bunuh diri, tapi apa yang dimatikan? Manusia lama, ya. Hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Kadang-kadang
untuk mematikan hal-hal yang kita suka, tapi yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, contoh, ya, kita suka ngomong kasar contohnya. Ya, ketika ada ini sedikit aja kita mengumpat. Ya, atau kalau di sekolah kita suka menyontek, kan enak, nggak perlu belajar nyontek, hasilnya lebih bagus dari yang belajar, ya kan? Tetapi dikatakan matikanlah dirimu, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau kita tidak bisa, Yesus bisa dan Roh Kudus membantu kita. Ya. Dan kalau Kristus ada di dalam diri kita, lebih baik bagi kita ya untuk mendapatkan nilai yang seberapapun yang kita bisa dapat, tetapi kita tetap sejalan dengan Tuhan, daripada kita dapat nilai bagus tapi kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ya, kuasa Yesus apa? Buanglah semua ini. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini di dalam Kolose pasal yang ketiga. Jadi matikanlah, buanglah semua ini, jangan lagi kamu saling. Jadi Rasul Paulus di dalam pasal yang ketiga dari ayat ini, Yesus menyatukan kita mengalahkan kelemahan tabiat kita. Dia bisa meskipun kita tidak bisa. Kuasa Kristus menyatukan kita juga memiliki tabiat, bukan hanya mematikan hal-hal yang tidak baik, tapi menyambutkan kita untuk memiliki hal yang baik. Itu kalau Christ is in you and in me as well. Apa yang dikatakan? Kenakanlah belas kasihan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tadi kan dibilang buanglah amarah, geram. Dikatakan sabar. Oh, mungkin ada paralelisme di sini ya. Di sini belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Di sana geram. Ini saya harus lihat lagi strukturnya. Mungkin ada paralelisme di antara ayat, karena bersambung ayat ini, atau mungkin ada cohesive structure, simetrik ya. Terus ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Kemudian kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah ya dalam hatimu. Lalu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya ya, di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ini kata N lagi digunakan. Ya, Christ in you, dan kemudian di sini ada juga, ini menarik untuk saya pelajari lebih lanjut. Jadi di sini kita lihat ini tabiat Kristus yang kita bisa miliki kalau kita di dalam Dia. Yang sebelumnya adalah bagaimana kita dapat mengalahkan kelemahan-kelemahan tabiat kita. Wah, tinggal 5 menit dibilang tadi. Sekarang pengaruh Yesus dalam diri kita nampak kepada keluarga. Jadi kalau Kristus dalam diri kita, itu akan nampak dalam keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Kenapa ada masalah rumah tangga dalam kitab Kolose? Karena masing-masing tidak melakukan perannya dengan benar. Suami kenapa tidak mengasihi istri? Karena istri tidak tunduk. Kenapa istri tidak tunduk kepada suami? Karena suami kurang mengasihi istri. Karena hanya begitu-begitu saja. bagi orang muda, ya. Kenapa istri tidak tunduk? Ya, suami tidak mengasihi, sulit dia tunduk. Ya. Nah, bagi suami tidak mengasihi, ya, istrinya melawan terus, saudara. Ya, ada komunikasi yang baik. Saudara tahu, perceraian di atas dunia ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 itu 1:2 di atas planet kita terjadi perceraian. Dan di tahun 2000 1:1, sekian. Dan itu semakin dekat. Ya. Seandainya ini prinsip ini dihidupkan, nah itu akan berbeda. Setiap tahun saya konseling orang di Ayas, ya, orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia. Dan cukup menarik memang karena dari berbagai profesi. Mulai ada yang pendeta, ada yang businessman,
ada yang pengusaha, dokter, ya, sampai mahasiswa. Dan satu hal yang ditekankan dalam konseling adalah komunikasi. Ya. Karena hubungan ini akan baik kalau ada komunikasi yang baik. Jadi saya rela tadi hampir tidak makan karena saya harus bicara dengan istri saya. Ya. Dan demikian juga kita harus kadang-kadang skip kita untuk mungkin nonton YouTube atau Facebook untuk membaca Alkitab. Mudah-mudahan aminnya benar-benar kan, amin kan. Jadi kadang-kadang ada yang harus kita korbankan untuk apa? Untuk menjalin satu hubungan. Ya. Dan komunikasi, apakah itu tentang finansial, apakah itu tentang seks, atau antara suami istri itu penting. Nanti kalau yang mau menikah nanti pelajari waktu konseling, enggak sekarang ya. Terus ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi harus seimbang. Ya. Bagaimana kita mau anak kita menurut? Anak saya, orang bilang kebanyakan usia-usia yang kritikal 17 tahun. Nah, usia SMP, SMA, biasanya usia kelas kepala. Ya. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini ya masih saya tidak mengalami banyak masalah. Bahkan PR1 Ayas nggak ada hubungan dengan satu Ayas dengan SMA di Ayas, karena SMA Ayas ada kepala sekolah yang sendiri. Ya, I like your son. Saya tak pernah katakan di depan dia, diam-diam saya bilang, karena jangan terlalu banyak dipuji. Jadi sekali-sekali perlu dipuji, tapi jangan terlalu banyak. Ya, sangat sampai sebelum sini saya berangkat, saya punya taksi dari Ayas ke bandara karena jaraknya itu 60 kilo dari Ayas ke airport. Jadi kami berangkat setengah 4 sore, ya, setengah 4 sore, dan saya sampai di sini keesokan harinya jam 4 sore. Ya, jadi setengah 4 saya berangkat, jam 1 saya masih ketemu dengan wali kelasnya. Dia kata, ada masalah dengan ini, dia sekarang adalah ketua SA. Ketua SA itu kalau Indonesia ketua OSIS, ya. Dan dia bertanggung jawab dan sebagainya. Yang penting kalau ada masalah, saya kalau nilai sih ya saya dulu juga nggak bagus-bagus kok. Nanti waktu kuliah baru bagus semua. Waktu sekolah ya biasa-biasa aja. Cuma yang saya mau ingin gimana karakternya, ya. Bagaimana dia punya emotional quotient, ya. Bagaimana dia penurutannya, bagaimana dia menghargai orang. Nah, dan sejauh ini dia katakan, ya baik. Kenapa? Saya perhatikan, kalau saya sedikit agak keras kadang-kadang, dia mulai agak keras juga. Jadi saya baca Alkitab. Nah, coba pada tempatnya. Kalau memang salah, saya harus katakan salah, dan itu dengan tegas, dengan bukti dan sebagainya, dia terima. Dan saya jaga supaya saya jangan menyakiti hati anak saya. Dan sejauh ini dia selalu menuruti. Bahkan tadi dia yang telepon, Papa dicari mana-mana, ditelepon kakak, ditelepon mama, ditelepon ini gak ada. Saya bilang, ya gimana, saya baru terima kartunya sekarang. Gak bisa kalian sampai kiamat pun bisa hubungi saya. Nah sekarang, tapi saya senang karena ada yang khawatir tentang saya. Ya. Jadi harus ada timbal balik, ya, timbal balik. Istri tunduk, suami mengasihi anak-anak, menurut kepada orang tua, bapak jangan sakiti anak. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menegur dia. Tidak, salah sedikit aja ada yang salah, kita harus bicara. Ya. Kenapa kita orang tua harus bicara? Karena Tuhan memberikan mandat itu kepada kita. Mandat itu Tuhan yang berikan, bukan kita yang mau-mau. Ya. Karena dia adalah anak yang dititipkan Tuhan, bukan anak kita, tapi anak Tuhan dia ini. Dia anak Tuhan, kita harus perlakukan dia sebagai anak Tuhan. Kemudian, bagi orang Kristen kepada hubungan dalam masyarakat. Hai hamba, taatilah Tuhanmu. Dan hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur. Jadi lihat, di dalam kitab Kolose, hubungan itu bersifat resiprokal.
resiprokal, timbal balik. Ya, timbal balik. Jadi kenapa ada masalah antara hamba dan Tuhan? Itu adalah karena ya harus timbal baliknya harus jelas di sini. Kita lanjut, saya tidak bisa ngomong banyak, itu sudah habis waktunya. Pengaruh Kristus dalam diri kita berdampak kepada sesama dalam penginjilan. Berdampak dalam diri kita apa? Bertekun dalam doa. Kalau Kristus ada dalam diri kita, kita senang untuk berdoa. Kita senang loh, senang artinya itu dari dalam hati. Kita butuh untuk berdoa. Bukan Tuhan butuh kita berdoa, kita yang butuh untuk berdoa. Dan itu doa kita itu lain. Pengalaman yang lain, sorry ya kalau agak aneh. Satu kali ada terjadi hal yang sama, orang kena santet di daerah Purworejo. Di jalan banyak sekali. Dan pada waktu itu gembala jemaat di sana, saya bilang, kamu gembalanya, saya dulu gembala jemaat saya tidak bisa lari. Ya. Itu ke anggota kamu harus kasih tolonglah pendeta. Kami berdua itu takut ini dengan yang begini. Terus saya bilang, saya datang, apa ini? Oh, bertukar dalam doa. Saya bilang, kalian, ternyata ini teman-teman saya ini tidak akur satu dengan yang lain. Lalu saya di daerah waktu itu conference dan kemudian dikirim ke sana, termasuk bagaimana menyelesaikan dua orang ini. Bagus juga ada masalah ini, ada orang kena santet ini. Bagus juga ini. Karena apa? Mereka berdua jadi bicara bagaimana mengatasi ini. Saya bilang, kalian berdua kan tidak aktif di majelis. Kalian tidak takut berdoa masih dalam masalah begini. Saya cerita pada waktu Budi, ada seorang pendeta muda yang pada waktu itu dia takut. Karena takutnya setan itu dari Budi ini mau pindah ke orang ini, ke pendeta muda ini. Nah, saya cerita kepada mereka, kalian ini tidak siap berhadapan dengan ini. Kalian belum berdamai satu dengan yang lain. Saya takutnya ini santetnya pindah ke kalian. Langsungnya, kalian selesaikan dulu di dalam. 5 menit selesai. 5 menit selesai. Gimana? Aku juga berpelukan. Ya, well, kadang-kadang masalah seperti ini. Lalu kami bertiga datang dan kita berdoa. Cukup lama, 45 menit kami berdoa. Dan kemudian santet itu hancur dalam tubuh ini karena tadi waktu dia datang dalam kondisi kerasukan setan dan kemudian di perutnya agak besar karena isinya yang mungkin biasanya atau di Jawa itu rambut, jarum, gunting apa semua. Ya. Tapi pada waktu kita berdoa dan ini setan itu keluar dan dia sehat sampai sekarang, tidak ada masalah apa-apa. Dia tadinya bukan Advent yang dibaptis, ya, karena ya dia melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Cuma yang saya saksikan bukan itu. Berdoanya kawan-kawan saya di dua orang ini. Jadi begitu berdoa, setan itu kan sudah mulai merasuki orang ini. Wah, sudah mulai menerangkan gitu. Wah, berdoanya sungguh-sungguh sekali. Saya melihat belum pernah segini pertemuan pendeta. Orang mereka berdoa sesungguh-sungguh seperti ini. Seperti pada waktu melihat setan itu bekerja. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Berdoa itu kebutuhan, bukan harus dipaksa oleh masalah. Kita berdoa datang kepada Tuhan karena kita punya masalah kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, doa adalah sebuah kebutuhan. Kemudian, hiduplah penuh hikmat dengan orang-orang di luar. Ini dalam penginjilan. Hidup penuh hikmat. Tidak semua ladang penginjilan dihadapi dengan cara yang sama. Itu perlu hikmat. Tidak semua orang harus dengan cara yang sama. Itu perlu hikmat. Kemudian, pergunakanlah waktu yang ada. Kita gunakan. Dalam konteks penginjilan, tidak selamanya akan ada waktu untuk menginjil. Akan ada masanya ketika Roh Kudus Tuhan ditarik, tidak perlu lagi penginjilan. Anda sepakat, saya mau lari jiwa, udah nggak dipakai itu. Sekarang saatnya.
Ada saatnya di mana kita tidak bisa lagi menginjil. Dan kalau Kristus dalam hidup kita, kita tidak bisa simpan-simpan itu kebenaran dalam hati kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Meskipun kita dituduh begini, tuduh begitu, harus kata-kata dengan baik. Kita dituduh Babylon, ya tunjukkan dari Alkitab. Saya tunjukkan Alkitab begini dan kita bukan Babylon. Jadi kalau percaya itu ya sudah. Nggak usah perlu marah-marah, nggak perlu ini. Dengan kasih, dengan sabar, ya, dan tapi tetap firm, tetap teguh ya, dalam menyatakan kebenaran. Kesimpulan, kesimpulan sudah lewat 5-10 menit. Kristus yang menyelamatkan kita, Kristus juga yang menyanggupkan kita untuk mengalahkan kelemahan tabiat kita, dan Kristus juga yang mengembangkan tabiat Kristus dalam hidup kita. Jadi semuanya dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Ya. Kemudian, apa artinya Christ in you? Ya. Kristus mengubah cara kita berpikir, cara kita berperilaku, baik dalam keluarga, dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat. Kemudian, Kristus yang menyelamatkan, mengubah, dan membawa kepada pengharapan kemuliaan, serta menggenapinya saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi Kristus bekerja mulai saat sebelum kita terima Dia, Roh Kudus Tuhan membawa kita untuk menerima Kristus. Ketika kita terima Yesus, Roh Kudus kita, Tuhan menyatukan kita untuk bertumbuh, menghasilkan buah-buah Roh, dan Roh Kudus menjaga kita, ya, untuk supaya pada waktu Yesus datang kita dimuliakan. Apabila Christ is in you, ya, we will be glorified at His second coming. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya Tuhan memberkati kita, menghidupkan tabiat Kristus dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Jangan kecewa ketika kita jatuh dan bangun. Bedanya orang benar dan orang fasik adalah 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit. Tetapi orang fasik sekali jatuh, dia akan jatuh terus seterusnya. Kenapa? Kalau Kristus ada dalam hidup kita, Dia memampukan kita untuk berdiri lagi seperti Daud meskipun kita jatuh. Tuhan memberkati kita untuk mempertahankan Kristus. Kita boleh kehilangan apa saja dan siapa saja, tapi jangan kehilangan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita ambil waktu kita 2 menit untuk bermeditasi.
di surga, kami mengucap syukur untuk Kristus yang Kau telah berikan bagi kami. Terima kasih di mana Kau mau mengorbankan dengan begitu besar resiko ketika Kau datang ke dunia ini untuk menebus kami orang berdosa yang Kau bisa saja binasakan dan ciptakan kembali makhluk yang lebih baik dari kami. Tapi karena Engkau mengasihi kami, Kau mau datang dalam bentuk manusia yang dipenuhi dengan kelemahan dan menang atas kelemahan manusia dan mengaruniakan kekuatan dan kuasa kepada mereka yang mau menerima-Mu sebagai Tuhan yang kudus nama. Ketika kami pulang dari tempat ini, kiranya kami tetap setia. Mungkin kami akan mengalami pergumulan yang lebih besar, tantangan yang lebih hebat, kehilangan yang lebih banyak. Tapi satu hal yang kami minta, Bapak, biarlah kami tidak kehilangan Kristus di dalam hidup kami. Berkati kami untuk tetap setia. Berkati kami untuk tetap berada di dalam Kristus, karena Engkaulah harta yang terindah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.